Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow yang terjadi di saham BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan juga BBCA. Karena jelang pelantikan Presiden Prabowo, ternyata inflow asing semakin deras masuk ke IHSG. Sebelumnya, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So, silahkan simak sampai akhir. Pelantikan Presiden Prabowo semakin dekat sehingga IHSG diproyeksikan menguat ke 7.700 dan hari ini ternyata IHSG mampu mencapai level tersebut. Dengan penguatan 1,13% di level 7.735, hari ini IHSG terkena inflow jumbo senilai 1,22 triliun rupiah. Dan penguatan IHSG sempat kita bahas ya di 8 Oktober 2024 ketika IHSG retest di MA50 dan sempat ada rejection di 7460 2 hari berturut-turut. Meskipun pada tanggal 9 dan 10 Oktober IHSG-nya sempat mengalami penguatan. Namun ada 5 faktor yang sudah kita bahas ke teman-teman, yang sudah kita ungkapkan bahwa ini bisa menjadi penguatan IHSG. Faktor pertama adalah prediksi pemangkasan suku bunga di bulan Oktober. Kemarin sudah kita update ya bahwa Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di angka 6%. Sehingga tidak ada pemangkasan suku bunga di bulan Oktober ini. Tapi hal itu cukup masuk akal ya, karena Bank Indonesia ternyata memiliki strategi yang bagus, di mana Bank Indonesia mempertahankan untuk penguatan rupiah guys ya, karena kita lihat DXY juga semakin menguat. Lalu yang kedua, adanya pelantikan presiden dan juga kebijakan baru ya yang akan diterapkan oleh presiden terpilih kita, yakni Bapak Prabowo Subianto. Dan ternyata kebijakan baru beliau itu akan sangat berdampak positif, terutama untuk beberapa sektor saham yang ada di IHSG. Salah satunya adalah consumer, poultry, retail, lalu saham-saham sektor properti, konstruksi, dan juga saham-saham semen. Hari ini kita melihat mulai ada penguatan kembali. Hal itu didasarkan karena kebijakan presiden baru kita. Lalu yang ketiga, akan rilisnya kinerja terbaru di kuartal 3 2024 ini, di mana akan banyak sekali saham yang melaporkan laporan keuangan dan juga hasil dari kinerja perusahaan mereka. Sehingga kita bisa memilah dan memilih saham mana yang lanjut untuk kita invest jangka panjang dan saham mana yang ternyata kinerjanya kurang baik ya guys ya. Jadi nanti kita akan bandingkan nih saham mana yang kinerjanya baik dan saham mana yang kinerjanya tidak terlalu bagus. Lalu yang keempat, adanya faktor window dressing ya di akhir tahun, di mana biasanya di akhir tahun itu saham-saham big caps akan kembali menguat guys ya, dan itu pun akan menyebabkan IHSG kembali naik. Lalu faktor kelima adalah semakin dekatnya musim pembagian dividen di pertengahan tahun 2025 nanti. Jadi kita melihat ya, setelah adanya pelantikan presiden, kita melihat juga pada tahun 2025 nanti akan banyak sekali perusahaan yang membagikan dividen kepada para investornya. Sehingga saham-saham big caps yang akan rutin bagi dividen kemungkinan besar juga bisa menyebabkan IHSG kembali naik guys ya. Nah itulah 5 faktor penting yang sudah kita ungkapkan ke teman-teman ya sejak pembahasan di beberapa waktu yang lalu. Sedangkan untuk rupiah kita hari ini ternyata sesuai ya dengan apa yang diupayakan oleh Bank Indonesia, di mana rupiah kita masih menguat 0,44% di level 15.514 rupiah per 1 USD-nya. Jadi keputusan Bank Indonesia terhadap suku bunganya ditahan di angka 6% itu membuahkan hasil yang sangat baik guys ya, di mana rupiah kita cukup stabil dan hari ini pun ada penguatan. Sehingga penguatan rupiah ini juga berkorelasi positif untuk IHSG. Oke guys, di sini kita akan review guys ya saham-saham big banks beserta dengan money flow-nya. Yang pertama adalah saham BBRI. Hari ini BBRI sempat menguat ke level 5.050 tapi ternyata turun kembali ya ke level 4.980 rupiah per saham dengan penguatan yang cukup tipis, hanya 0,61% saja. Jadi untuk saham BBRI di sini kita akan lihat ya secara teknikal bahwa BBRI hari ini sempat menguat dan sempat retest lagi di MA150 dan juga MA50-nya. Namun dari broker summary kita lihat guys ya, di sini ada small distribution ya dari rata-ratanya, yaitu udah ada distribusi dari RX, ZP dan juga AK. Nah, di sini ada indikator guys ya, ada normal distribution, ada small distribution dan juga big distribution, dan sebaliknya ada small accumulation, normal accumulation dan juga big accumulation. Semakin besar akumulasinya maka indikator bahwa akumulasi juga semakin besar ya terhadap saham tersebut. Nah, di sini kita menggunakan analisa teknikal ya guys ya dan juga analisa fundamental menggunakan stock bid sekuritas, di mana teman-teman akan mendapati banyak sekali fitur yang memudahkan
memudahkan kita dalam menganalisa baik secara teknikal dan juga fundamental. Di sini kita analisa secara teknikal untuk investor domestik, ternyata hari ini malah melakukan akumulasi, sedangkan investor asing rata-rata melakukan distribusi yang besar ya, meskipun ada akumulasi dari BK atau JP Morgan 116 miliar rupiah. Namun hari ini di BBRI masih ada net sell asing. Nah, ini bisa dibuktikan guys ya dengan kita menggunakan foreign flow underlay, salah satu indikator juga ya yang ada di Stockbit Sekuritas. Jadi Stockbit Sekuritas ini biasa saya gunakan untuk menganalisa saham dan juga untuk investasi saham tentunya. Jadi untuk foreign flow underlay di mana ya dia masih turun, itu berarti masih belum ada net buy atau akumulasi yang signifikan, alias masih net sell ya dari investor asingnya. Tapi kita sempat melihat ya bahwa BBRI ini sempat melemah dari 5.500-an sampai di area low 4.700-an ya guys ya. Jadi di level tersebut kita melihat dari Stochastic RSI ternyata berada di zona oversold, alias itu adalah zona jenuh jual, sehingga kita bisa mengkategorikan ya di level 4.780 ya sampai di 4.900 di zona oversold ini adalah zona yang baik ya guys ya untuk kita tambah muatan ataupun re-entry lagi dan juga melakukan averaging down ya di level ini. Seperti itu guys. Jadi area oversold ini biasa saya manfaatkan guys ya untuk tambah muatan, averaging down ataupun re-entry kembali. Dan teman-teman juga bisa menggunakan berbagai indikator ya yang ada di Stockbit Sekuritas, baik itu indikator teknikal ataupun indikator fundamental guys ya, seperti EPS, net income dan lain-lain. Jadi sangat lengkap ya indikator yang ada di Stockbit Sekuritas, dan untungnya teman-teman bisa melakukan mix terhadap indikator-indikator yang ada. Berbeda dengan jika teman-teman hanya menggunakan trading view, maka teman-teman hanya bisa menggunakan dua indikator saja. Kalau di Stockbit Sekuritas kita bisa menggunakan atau kita bisa mix nih banyak sekali indikator ya untuk menganalisa saham. Di sini saya pun menggunakan double moving average guys ya, ada MA50 dan MA150 seperti itu. Oke guys, kita lanjut ke saham BBNI. Nah, untuk BBNI hari ini ada penguatan tipis 0,46% di level 5.500 ya. Tadi sempat menguat ya ke 5.570, namun ternyata BBNI kembali turun. Jadi untuk saham BBNI hari ini kita lihat ternyata ada akumulasi secara overall. Kita cek domestiknya. Hari ini domestik malah distribusi, sedangkan asing terpantau akumulasi guys. Sehingga hari ini akumulasinya dari AKZ YU dan juga TP. Ini menarik ya karena ternyata dari volume flow underlay dan juga money flow-nya kita melihat BBNI ini sudah mulai ada akumulasi yang cukup menarik. Dan lagi-lagi ketika BBNI ini dia mengalami bottoming ya sampai di 51 berapa guys? Coba kita cek ya area low di 5.100-an. Di sini BBNI sempat berada juga di zona oversold-nya. Yang berarti di area low ini adalah menjadi area low yang sangat baik ya untuk kita tambah muatan. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa BBNI ini ketika turun guys ya, foreign flow underlay-nya masih cukup stabil, dan ketika lanjut menguat di tanggal 11 Oktober dan 14 Oktober, foreign flow underlay mulai naik lagi, yang berarti sudah mulai ada akumulasi di saham BBNI ini. Jadi untuk kita tambah muatan ya atau averaging down saham-saham big banks itu sebaiknya di area yang paling rendah, atau ya bisa kita perkirakan ketika dia sudah berada di zona oversold. Kita lanjut ke saham Bank Mandiri. Hari ini Bank Mandiri ada kenaikan 3,21%. Kenaikan yang sangat bagus guys ya. Closing di Rp7.225 per saham. Tapi memang saham-saham big banks ini belum rilis laporan keuangan kuartal 3 ya. Begitupun juga dengan BBNI ya belum rilis. Lalu di saham BBRI juga kita lihat belum rilis ya. Tapi nanti kita akan langsung diupdate dan kita akan menerima notifikasi secara real time dari Stockbit Sekuritas yang kita gunakan. Untuk Bank Mandiri hari ini ada big akumulasi, yang berarti akumulasinya hari ini besar di saham Bank Mandiri. Kita cek untuk domestik ya, hari ini domestiknya distribusi, tapi asing yang akumulasi besar-besaran. Jadi untuk akumulasinya dari RX, ZP, DX, AKYU dan juga TP.
Kita melihat hari ini penguatannya itu breakout guys ya di atas MA50 sehingga mulai bangkit ya dari zona oversold-nya. Nah, sempat mengalami oversold ketika melemah dari harga 6.800 ya sampai 6.900, maka Bank Mandiri ini adalah level yang atau zona ya yang cukup menarik untuk kita tambah muatan atau re-entry lagi di saham Bank Mandiri itu di level 6.800 dan 6.900 ketika melemah dan juga terdapat oversold atau jenuh jual. Selanjutnya adalah saham BBCA yang hari ini naik 2,39% di level 10.725 per sahamnya. Dan untuk kuartal 3-nya juga belum rilis guys ya, nanti kita akan tunggu. Sedangkan berdasarkan broker summary hari ini ternyata juga ada akumulasi besar, terutama dari YU, CC, AK, dan juga BK. Yang berarti akumulasinya adalah dari foreign ya atau investor asing. Untuk BBCA hari ini kita lihat ya penguatan yang terjadi ini cukup menarik ya karena naik 2,3%-an disertai dengan adanya akumulasi besar. Sehingga kalau misalkan kita tracking ya guys ya berdasarkan money flow, di sini kita melihat bahwa dari keempat big banks ternyata hanya satu yang terkena net sell asing, yaitu adalah saham BBRI. BBRI hari ini terkena net sell sebesar 191 miliar setelah kemarin terkena akumulasi atau net buy 31 miliar guys ya. Jadi untuk saham BBRI kemungkinan besar masih akan sideways ya di zona saat ini yaitu di sekitar 4.900 sampai 5.000-an. Sedangkan untuk 3 saham big banks lainnya hari ini malah mengalami akumulasi yang besar. Untuk BBNI hari ini net buy 53 miliar, Bank Mandiri hari ini net buy 323 miliar, dan BBCA net buy 344 miliar. Sehingga saham BBCA dan juga Bank Mandiri menjadi salah satu saham yang terkena akumulasi paling besar, terutama dari investor asing. Selanjutnya ada BRMS dan juga Telkom yang juga terkena akumulasi asing senilai ratusan miliar. Sedangkan saham-saham yang paling banyak didistribusi asing adalah BBRI, lalu ada Jasa Marga, INKP, dan juga MBMA. Seperti itu. Oke guys, mungkin cukup sekian guys ya pembahasan kita pada video ini. Kalau menurut saya sih yang paling menarik adalah saham BBRI meskipun masih terkena net sell ya pada hari ini, tapi kita melihat upside-nya masih sangat besar dibandingkan dengan saham-saham big banks lain. Karena jika kita lihat ya secara overall, maka upside dari BBRI ini jika naik kembali ke zona all time high-nya atau ke area high-nya, maka BBRI ini berpotensi memberikan cuan capital gain puluhan persen. Seperti itu guys. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.